Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan ya bahwa syarat taubat dikatakan taubatan nasuha, ya ada beberapa poin. Kapan dikatakan dia melakukan taubatan nasuha, taubat yang diterima di sisi Allah? Yang pertama adalah al-iqla'u anidz dzunub, yakni meninggalkan dosa tersebut. Jadi betul-betul dia tinggalkan dosa itu. Apa misalnya dosa riba, benar-benar dia tinggalkan. Bukan ketika butuh utang lagi, bukan. Betul-betul dia tinggalkan dosa riba tersebut, perbuatan riba, transaksi riba. Yang kedua, an-nadamu ala fi'li tilka dzunub, menyesal telah melakukan dosa itu. Karena ada di antara orang-orang yang katanya bertaubat, tapi dia umbar-umbar maksiatnya masa lalu. Oh, ana dulu sudah pernah berzina. Di tempat ini bangga dia dengan dosa itu. Ini berarti bukan taubatan nasuha. Seharusnya dia menyesal dan tidak mesti dia umbar, dia sampaikan kepada orang-orang, kecuali dalam hal meminta fatwa. Tapi kalau mau berbangga-bangga dengan dosa, wal-iyadzu billah, hadza la yajuz, tidak boleh. Jadi ini poin yang kedua. Al-azmu ala alla ya'uda ilaiha abadan, bertekad untuk tidak mengulanginya. Betul-betul berazam, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menambahkan, di antaranya adalah dia bertaubat sebelum waktu taubat tidak diterima lagi. Itulah tadi ketika nyawa di kerongkongan, atau ketika matahari sudah terbit di barat, itu tidak diterima lagi taubat. La taubah wala aubah, tak ada lagi penyesalan walau air matanya menetes, tapi itu tidak bermanfaat sama sekali. Jadi hendaknya dia bertaubat pada masa taubat itu masih diterima di sisi Allah. Dan yang berikutnya, at-tahallul minal mazalim, ya, yakni melepaskan diri dari kezaliman-kezaliman yang pernah dia lakukan. Ya, jadi apa misalnya, Pak? Kezaliman yang pernah kita lakukan sama orang. Ini yang sering-sering kita lakukan dulu waktu SD, ya kan? Kan sering itu sama ibu kantin, ngambil gorengan 5 ngakunya 3, itu kezaliman. Ngambil permen, beli permen 10 ngakunya cuma 5. Nah, ini kezaliman kita. Tuntaskan itu. Gimana Ustadz? Kan nggak tahu lagi di mana letak ibu kantin, ahli warisnya nggak tahu. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, kita berimpak ke masjid seharga dengan uang yang telah kita zalimi, orang yang telah kita zalimi, mintakan kepada Allah supaya Allah gantikan itu kepada mereka.